lanjut. Baik, selamat sore teman-teman semua. Selamat kita berjumpa kembali. Hari ini sudah menjelang sore. Sudah bersama saya Bapak Christopher Manimalai. Beliau ini adalah mantan guru, sudah pensiun, mengajar di SMP Negeri Pailelang. Perlu diketahui bahwa beliau ini salah satu guru yang mengajar dari SMP Negeri Pailelang sejak honor dan diangkat menjadi PNS, tidak pernah berpindah, bahkan dari situ sampai pensiun di SMP Negeri Pailelang. Beliau akan menjelaskan terkait aktivitas setelah pensiun, aktivitas kesehariannya. Mungkin Bapak langsung menjelaskan, silakan. Ya, baik, terima kasih. Setelah pensiun TMT 1 November 2020 hingga saat ini ya kondisi seperti biasa, sehat walafiat, dan kesibukan keseharian saya selama kurang lebih 2 tahun itu kembali pada ya pekerjaan semula sebelum jadi PNS, itu kembali jadi petani. Jadi setiap hari musim-musim potong kebun ya tentu sudah harus berada di kebun, ya mulai dari proses potong kebun, kemudian seterusnya bakar, dan juga sampai persiapan bibit unggul tanam, seterusnya ya sampai pada panen. Itu sudah menjadi tradisi, dan kebiasaan ini merupakan tradisi budaya nenek moyang, sehingga bagi saya setelah pensiun itu harus bekerja. Tidak bisa kita lupakan budaya bertani, karena bertani juga merupakan salah satu hal yang penting untuk hasilnya menghidupi kehidupan kebutuhan setiap hari. Jadi bagi pribadi saya, bertani dari pensiun menjadi petani itu adalah sesuatu hal yang memang wajar, dan bagi saya itu punya seni tersendiri. Artinya tidak merasa gengsi untuk bekerja dan bisa menikmati dari hasil bekerja sebagai yata. Tapi kalau usia berdasarkan kelahiran sesungguhnya, sebenarnya saat ini saya berada pada usia 64 tahun. 64. Ya. Syukur alhamdulillah masih kuat. Ya mungkin orang-orang muda bisa lihat ya ada yang sama dengan Bapak. Ada anak-anak didik saya yang selama ini saya lihat ada yang kondisinya sama dengan saya lagi. Semestinya sudah berusia 64 tahun. Tapi banyak orang yang bilang saya ini ya masih orang di usia 50-an. Ya seperti itu. Mungkin bisa menceritakan sedikit pengalaman masa-masa menjadi guru ketika dibandingkan dengan pensiun. Makanya merasa lebih nyaman menjadi pensiun atau menjadi guru aktif? Ya bagi pribadi saya, baik guru maupun petani, ya tujuan terakhirnya adalah sama-sama menikmati. Jadi itu intinya di situ. Jadi bekerja sebagai seorang guru juga adalah ya pekerjaan yang bermanfaat, dan kita pribadi harus merasa menikmati. Jadi sekarang jadi petani juga merasa menikmati. Jadi merasa tidak ada beban. Tapi perlu diketahui bahwa suka duka setiap jenis pekerjaan itu tentu ada. Misalnya sejak sebelum saya pensiun, mulai dari masa honor sampai diangkat jadi PNS itu 15 tahun bekerja sebagai seorang honorer tanpa dibiayai oleh daerah atau pemerintah daerah seperti yang sekarang berlaku pada guru-guru muda. Itu tidak ada. Jadi saat itu honor kami diatur oleh pihak sekolah, tapi istilah dana komite yang diatur. Itu yang bisa bertahan selama 15 tahun, tahun ke-16 baru pengangkatan. Dan saat pengangkatan tahun 2006 itu, ternyata saya punya masa kerja diperhitungkan oleh pemerintah daerah itu
dalam SK saya itu diangkat dengan 2A, 11 tahun 0 bulan. Kenapa itu ada alasan tertentu adalah saat itu kami dites untuk masuk mau jadi CPNS saja, itu seleksi itu luar biasa ketatnya. Sampai pada pengecekan absensi dari tahun 1995 sampai dengan 2006 itu bayangkan. Itu pemerintah bisa menghargai saya itu masa kerja 11 tahun 0 bulan. Luar biasa, terlalu lama ya Bapak. Ya, jadi perlu jelas lagi bahwa sebelum perhitungan 1995 itu saya ini sebenarnya sudah mengajar pada tahun 1989. Itu Juli 1989. Baik, yang terakhir mungkin bisa memberikan pesan kepada guru-guru muda, guru-guru honorer yang sekarang ini berbagai macam tantangan bahkan dinamika sistem yang dihadapi melalui P3K yang semakin hari semakin tidak menentu. Mungkin pesan dari sebagai senior grup yang berkiprah begitu lama di bidang pendidikan dan pensiun sudah kembali menjadi petani, kira-kira bisa menyampaikan pesan agar memberikan motivasi kepada guru-guru muda untuk walaupun tidak diperhitungkan tetapi tetap semangat untuk berkarya. Silakan. Oke, jadi baik, pesan untuk guru-guru muda, memang masa kalian sekarang tidak sama dengan masa Bapak. Jadi kalau masa Bapak itu kondisi tidak sama dengan sekarang. Apalagi sekarang ini tingkat kebutuhan setiap orang juga meningkat, tingkat kemahalan, harga pasar juga semakin sulit. Nah, tentu terkait dengan masalah kesejahteraan. Tapi ingat baik-baik, merasa cukup dengan apa yang sementara ini pemerintah sudah kasih. Dan jangan lupa bahwa di luar jam belajar itu, mengajar itu, ya ada aktivitas-aktivitas lah di luar. Sebagai menambah penghasilan ya kalian semua. Dan jangan lupa, kalau kita gengsi bekerja itu berarti kita lapar. Karena guru sekarang ini, ya pengangkatan saya lihat agak susah. Bahkan ya sebenarnya guru itu perlu diperhatikan oleh pemerintah. Karena guru itu kerjanya bukan main-main. Saya sebagai seorang guru senior memang saya cukup merasakan. Suka dukanya guru itu tidak main-main. Tidak sama dengan petani atau tidak sama dengan karyawan perusahaan atau pegawai apa birokrasi. Tidak sama. Guru itu memang pekerjaan profesi. Tapi guru juga punya banyak permasalahan. Jadi contoh misalnya, kita guru ini kurang siap diri, berarti nanti kita kewalahan menghadapi anak-anak. Tidak hanya di mata pelajaran, tapi sifat atau sikap perilaku anak ya yang selalu berubah-ubah dan berbeda-beda, itu membuat kita guru pusing. Tapi jangan kecewa, kalau guru itu penuh kesabaran dan ingat selalu mengandalkan Tuhan, minta kekuatan Tuhan, itu saya kira pasti kalian berhasil. Tapi ingat pesan saya, jangan kita gengsi. Di luar jam mengajar, pulang sekolah yang bisa cocok bertani silakan seperti saya, atau bisa jual-jual silakan, atau bisa kerja mebel misalnya laki-laki silakan, ibu-ibu itu bisa jual-jual menambah penghasilan. Nah, sehingga dengan demikian kita selain guru menjadi teladan juga buat kita penganak murid. Karena mau memimpikan untuk mau jadi PNS untuk masa sekarang saya lihat agak susah begitu. Ya ini berangkat saya masukan, saya mohon maaf kalau memang dalam masukan saya ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hati pemirsa, pendengar, khususnya bagi ya guru-guru muda. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kris yang telah memberikan motivasi pesan kepada kita semua. Kiranya terus diberkati, umur panjang, kesehatan, kekuatan Tuhan limpahkan. Selamat sore, terima kasih Bapak Kris. Ya, selamat sore. Terima kasih. Shalom. Ya. Baik teman-teman, demikian perbincangan saya bersama Bapak Kris Tofel Manimalai. Perlu diketahui adalah beliau adalah
ayah dari saya. Luar biasa beliau ini perjuangannya menjadi guru, setelah guru bahkan sudah pensiun. Aktivitas beliau keseharian ada di kebun sambil usir burung pipit makan padi, sambil bermain HP. Itu istilah sambil menyelam minum air. Dan ketinggalan zaman. Ya.